Kadang-kadang Allah memberikan apa yang dikehendaki nafsu. Tuan-tuan sekalian, Allah berikan apa yang diingini nafsu. Minta ini dapat, minta itu dapat, yang ini dimudahkan, yang itu dimudahkan. Tapi kita tak sadar bahwa itu melalaikan kita dari hadrah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita kaya, kita banyak harta, punya ini punya itu, dimudahkan urusan-urusan kita, hati-hati. Nikmat dalam bencana itu ada, ingat tak? Ada nikmat, dalam nikmat itu ada bencana. Jangan senang dulu ya kalau Allah mudahkan urusan-urusan kita, termasuk kita tak pernah sakit. Kalau Tuhan tak pernah sakit, malam ni cubalah minta sakit pada Allah. Begitu dia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mu'ti wal mani', yu'ti wa yamna man yasha'u min fadlihil wasi'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul muqsitul jami', wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nurul lami'. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibis sayfil qati' wa 'alal ali was sahbi wal dzurriyyati wat tabi', amma ba'd. Yang saya hormati tuan-tuan para khalifah, para alim ulama, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian yang datang dari jauh maupun yang datang dari dekat. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatul hadiyat was samanun min al-hikamil ataiyah. Qala al-imamul arif billah Ahmad ibn Atha'illah Sekandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Maka pada hikmah yang ke-81 dari Al-Hikam Al-Athaiyah telah berkata Imam Ahmad ibn Atha'illah Sekandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Kata beliau, rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'a'taka. Kadang-kadang Allah memberi kepada engkau, maka Dia mencegah akan engkau.
Dan kadang-kadang Allah mencegah akan engkau, maka Dia memberi akan engkau. Itu lebih kurang terjemahan dari hikmah yang ke-81. Maksudnya adalah rubbama a'taka syai'an minad dunya wa ladzataha faman'aka tawfiqa li ta'atihi wal iqbal 'alaihi wa rubbama mana'aka dunya wa ladzataha fa'ataka tawfiqa li ta'atihi wal iqbal 'alaihi. Kadangkala Allah memberikan engkau sesuatu daripada dunia dan kelezatannya, walazzataha, maka Dia cegah engkau mendapatkan taufik untuk taat kepadanya dan berhadap atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian, ada orang yang diberi Allah dunia, diberikan Allah kepadanya kesenangan dunia dan kelezatannya, tetapi orang ini tidak diberi Allah taufik untuk taat kepadanya, sehingga kesibukan orang ini selalu disibukkan dengan mengurusi dunia dan kelezatannya, lupa kepada Allah dan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mendapatkan keuntungan dunia, tapi tanpa kita sadari keuntungan yang kita peroleh itu, keuntungan yang kita terima itu dari kesenangan dunia itu meninggalkan kita kepada wirid yang selama ini kita laksanakan. Kita dapat untung, dapat kesenangan dunia, dan kita ambil kesenangan itu, tapi tanpa kita sadari wirid yang biasa kita wiridkan itu kita tinggalkan berkat dengan sebab kesenangan yang kita peroleh itu. Kita dapat keuntungan dunia yang besar, tanpa kita sadari ketinggalan salat berjamaahnya. Makanya orang-orang dulu, hadirin sekalian, tidak mau dia pergi-pergi, tak mau dia meninggalkan kampung halamannya itu. Karena kalau dia meninggalkan kampung halamannya orang soleh-soleh ini, nanti tertinggal jamaahnya, tertinggal wiridnya, kebaikan yang biasa dibuatnya ditinggalkan. Kenapa? Karena situasi yang tidak mendukungnya itu. Inilah maksudnya, kadang-kadang Allah memberi engkau dunia, tetapi Allah mencegah engkau daripada taat kepadanya, daripada berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri keuntungan dunia kepada kita, kita ambil, kita senang, tetapi kita terhalang banyak untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang biasa kita buat. Hadirin dan hadirat sekalian, wa rubbama mana'aka dunya waladzataha, dan kadang-kadang Allah bisa mencegah engkau dan kelezatannya. Sebaliknya pula nih, dunia tidak diberi Allah, Allah tidak berikan kepada hambanya itu dunia, kesenangan dan keindahannya. Dia selalu rugi, dia susah, bahkan jatuh sakit, dia menderita. Maka Allah beri dia taufik untuk taat kepada dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan dunia kepadanya, dia susah, dia sempit, dia sakit, tapi taat kepada Allah. Ada orang yang diberikan kesusahan dunia oleh Allah, susah hidupnya, tapi dengan kesusahan itu dia diberi Allah taufik dan berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang dulunya sakit kemudian sehat, dulu sakit kemudian sehat, lupa pada Allah. Sakit kemudian sehat, waktu sehatnya lupa pada Allah. Begitu dia sakit lalu dia berhadap kepada Allah, mulailah dia banyak berzikir dan membaca selawat. Ini artinya hadirin sekalian, dicegah dari kelezatan dunia, tapi diberi Allah dia taufik untuk berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang disibukkan dengan urusan harta bendanya, kaya dia kaya, dimusnahkan Allah hartanya dengan cara-cara Allah. Dengan musnah harta benda itu lalu dia menuntut ilmu. Itu jalannya. Ya, boleh jadi ada di antara kita. Itu jalannya sehingga menuntut ilmu. Dengan jalan Allah sedihkan dia, Allah sempitkan dia, dengan Allah hilangkan hartanya. Dengan jalan itulah dia menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kan pernah saya ceritakan, tuan-tuan yang naik sepeda contohnya, tuan-tuan yang naik kereta nih, ya kan? Janganlah merasa hibah hati ketika melihat orang datang dengan mobil. Ini kalau saya ada mobil nanti hujan nih saya akan mengaji. Kata dia, setelah dapat mobil, tah kemana perginya? Hadirin dan hadirat sekalian, yang lain pula, ada orang dulunya dia tidak pernah bersedekah. Mohon maaf, kikirlah agaknya itu. Dia kikir. Kemudian Allah berikan dia kesusahan. Dia kikir, dia pelit, Allah berikan dia kesusahan, kehilangan, kerampokan. Ya, ada perampokan, dia kerampokan hartanya itu, atau ditipu oleh orang. Gara-gara ini dicegah keuntungan dunia, ya, dicegah keuntungan dunia dengan cara apa? Kehilangan harta bendanya dengan cara kerampokan tadi. Lalu dia bersedekah. Begitu cara Allah. Lalu dia bersedekah. Bahkan orang yang paling banyak bersedekah dari orang-orang yang bersedekah di kampungnya itu. Ini adalah contoh ditegah dari dunia, tapi diberi Allah taufik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ghalib ala nafsi an tanbasita bil ata wa tanqabida bil mana. Kebiasaan nafsu itu senang dengan pemberian duniawi. Hadirin dan hadirat sekalian, kebiasaan nafsu ni, nafsu kita ni senang dengan pemberian duniawi, senang kali dia. Sehat, senang kali nafsu itu. Makmur, nafsu juga senang. Aman, tentram, itu hal-hal yang disukai oleh nafsu. Si nafsu tu suka hal ini. Rezeki melimpah, suka kali nafsu itu. Ini paling disukai nafsu kita. Dan kebiasaannya nafsu kita menjadi sempit dengan ditegah sebaliknya. Begitu kita rugi, merasa takut, kita tidak aman, miskin dan lain-lainnya, nafsu kita itu merasa sempit. Dan ini memang tabiatnya nafsu. Kenapa nafsu suka, senang, gembira dengan pemberian duniawi ini, dan nafsu menjadi sempit dengan ditegah demikian? Li'anna fil 'ata mut'ataha wa syahwataha. Karena pada pemberian duniawi itu kesenangan nafsu dan syahwatnya. Apa maksudnya?
tersalur. Mau makan enak ada duit, sonang kali nafsu itu. Mau minum enak es campur ada duit, senang kali nafsu itu. Nanti mau ke Tanjung Pura makan mie rebus, ada duit, itu nafsu paling suka. Senang kali nafsu itu, tersalur dia. Dan ini paling disukai, disenangi oleh nafsu tadi. Wa fil mana tarka hudhuziha wa qat'a mawatiha, dan dicegahnya daripada kelebihan duniawi itu adalah merupakan meninggalkan bagian-bagian nafsu dan memutuskan bibit-bibit nafsu itu, hadirin dan hadirat sekalian. Jadi pantas nafsu kita ni susah dia, sedih dia bila mana ditegah Allah daripada duniawi karena tidak tersalurkan. Tak tersalurkan dia, sedih nafsu itu. Mau makan enak tak ada duit dan lain-lainnya, paling tak goma nafsu itu. Ya, tak goma dia. Yang enak-enak itu sesuai dengan nafsu, dan yang tidak enak tidak sesuai dengan nafsu. Kalau kita selalu berbuat dan perbuatan itu bertentangan dengan nafsu, itu merupakan ibadah yang tersendiri. Itu dia. Coba nanti hati kau dah mau makan apa dah, Indomie rebus, duit ada, balikkan arah ke nosah, bisa tak? Nafsu tak goma, nafsu tak suka itu. Jadi kalau kita berbuat yang mana perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan nafsu, itu merupakan ibadah yang tersendiri, hadirin sekalian. Ya. Kenapa? Karena yang enak-enak itu sesuai dengan nafsu, yang tidak enak tidak sesuai dengan nafsu. Coba kita berbuat yang tidak sesuai dengan nafsu itu bisa dilatih. Itu orang Solo kan begitu dia tuh. Ya, itu diantaranya orang Solo tuh kan makannya kan tak ada berlauk, itu tahu tempe aja. Ya, kuang nafsunya. Kalau lauknya daging, masalahnya catering yang tukang antang tuh asik kuang saja nasi itu. Kalau itu lauknya, tak akan berzikir mereka. Ya. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, nafsu itu dia suka yang enak-enak. Itu dia nafsu itu. Jadi kita latih diri kita berbuat yang mana perbuatan itu bertentangan dengan nafsu. Kalau kita dapat, kita melatih jiwa kita, karena perbuatan itu merupakan ibadah yang tersendiri. Ya. Tengoklah orang-orang soleh dulu tuh, makannya tak banyak, biasa aja orang tuh ya. Berjalan tak ada ya, paling rumah masjid, tak bosan. Mereka nikmati perjalanan itu, dari rumah ke masjid, masjid ke rumah, ini pandang kiri kanan, itu saja nikmat dalam perasaan mereka itu. Dan rasa memang begitu, hadirin sekalian. Makanan-makanan yang haram itu paling disuka nafsu. Belum pernah lagi ada satu kajian, belum pernah kita mendengar ada satu kajian lagi, kita dengar satu berita, ini makanan halal, dibeli dengan duit yang halal, ini makanan haram. Ada yang mengatakan yang haram itu lebih sedap lagi dia. Jadi itu memang kesukaan yang diingin nafsu, itu hal-hal yang disukainya. Ya, yang haram itu adalah perkara-perkara yang disukai oleh nafsu kita. Wadzalika lijahliha birabbiha wa adami fahmiha. Yang demikian itu terjadi karena si nafsu ini jahil lawan Tuhannya dan tidak mengerti dia. Tak mengerti nafsu itu. Kalau Allah berikan pemahaman, buka pintu pemahaman kepada kita, hadirin sekalian,
apabila Allah membuka pintu kefahaman kepada kita tentang perbuatan-perbuatan Allah, tentang sifat-sifat Allah, maka segala yang Allah beri kepada kita merupakan kasih sayang Allah kepada kita, walaupun pada pandangan zahir kita tidak baik. Ingat itu, walaupun pada pandangan kita tidak baik, itu merupakan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala pada kita. Allah miskinkan kita, Allah sakitkan kita, Allah sempitkan kita, itu merupakan kasih sayang Allah pada kita. Tapi nafsu kita tak mengerti, dia tak faham. Itu maksud wadzalika lijahliha bi rabbiha wa adami fahmiha. Yang demikian itu terjadi karena si nafsu ini jahil lawan Tuhannya dan tidak mengerti. Kita mesti hati-hati dan mesti mengerti kita, sehingga kita ridha apa yang Allah berikan kepada kita, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, karena tabiat nafsu ini yang disukai. Sorry tadi saya tanya, ada rombongan sehat dia payah ibadah, sakit dia rajin ibadah. Pilih yang mana? Namanya manusia, pilih sehat. Pilih sehat. Kenapa nafsu suka melimpah rezeki? Kenapa nafsu suka sehat, suka makmur, suka aman, ada rasa aman dan tentram? Dan kenapa nafsu sedih bila mana kita dapat ketakutan, dapat kerugian, penyakit dan lain-lainnya? Kenapa demikian terjadi? Karena nafsu itu jahil lawan Tuhan. Itu jawabannya. Karena nafsu itu jahil lawan Tuhannya. Nafsu tidak mengerti tentang perbuatan Tuhannya pada dia. Padahal tadi sudah disebutkan bahwa ada orang yang diberikan dunia, tapi ditegah Allah taufik. Ada orang diberi taufik dan hidayah, tapi ditegah Tuhan dari dunia itu. Tapi karena nafsu ini tidak mengerti, nafsu tidak faham apa yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nafsu tidak mau paham. Lalu dia lebih suka bila mana yang nyaman-nyaman itu, yang indah-indah itu, yang enak-enak itu datang kepadanya. Saya teringat ada satu video, ya. Saya teringat ada satu video itu di-share oleh orang dulu lah, ya. Masih ingat lagi. Seorang lelaki berdiri di dekat pagar di sebelah jalan besar. Dia tidak tahu kalau di tempat dia berdiri itu banyak semut. Semut berbisa. Ketika dia baru saja berdiri, maka semut-semut pun datang menggigit kakinya. Dengan rasa geramnya, mungkin dipijak dan pindah dari tempat itu. Pindah dari tempat dia berdiri di mana ada semut. Sebaik dia pindah, terjadi eksiden tabrakan, yang mana mobil tadi menabrak pagar di tempat dia berdiri. Dengan semut itulah Allah menyelamatkannya, Tuhan. Tapi menyakitkan. Macam kita pergi ke dokter. Datang kita ke dokter, mengadukan hal ehwal kita. Kata dokter, Tuan ni mesti dioperasi. Mulailah dijarum, disuntik, dibelah, dijahit. Itu kan sakit, tapi sembuh. Jangan kita datang ke dokter ikut cakap kita. Datang ke dokter, dokter saya mau sembuh, saya ngatur. Marah dokter. Datang ke dokter, ikut cakap dokter. Sakit tapi sembuh. Hanya dengan semut Allah menyelamatkan nyawa hambanya. Seorang ibu dengan kursi rodanya, dia berada di bawah balkon teras apartemen. Apartemen itu kan ada balkonnya, teras-terasnya. Dia berada di bawahnya. Jatuhlah satu benda darinya.
Dilihatnya seorang pemuda sedang main HP. Dilihatnya pemuda itu satu isyarat, tolonglah ambil barangku ini. Aku ini kan seperti ini tidak bisa, payah aku berdiri karena aku ini duduk di atas kursi roda. Si pemuda itu tidak peduli dia asyik dengan HP-nya. Dibiarkannya ibu itu. Barang yang jatuh itu jatuh agak jauh di hadapannya, depannya. Rasa marahnya, rasa kesalnya, dilihatnya pemuda tadi tidak mau membantu dalam keadaan demikian, dia soronglah dengan bersusah payah kursi rodanya untuk mengambil benda yang jatuh tadi. Sebaik pindah balkon tadi, jatuh tepat di tempat dia duduk tadi. Hadirin sekalian, jahatnya orang itu membawa keberkahan. Itulah yang saya maksud apabila Allah memberikan pemahaman, buka pintu kefahaman kepada kita. Allah buka kefahaman tentang perbuatan-perbuatannya, tentang sifat-sifatnya, maka segala Allah berikan kepada kita adalah merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Walaupun pada zahirnya tak sedap menengoknya, ada semut, ada orang seperti tadi, itu merupakan satu cara Allah nak menyelamatkan nyawa kita. Maka ridhalah hadirin sekalian, jangan pernah marah pada orang. Belajar kita marah, berlapang dada. Dalam tarekat Naqsyabandiyah perlu disuburkan itu, lapang dada. Tidak boleh tinggi. Walaupun duduk di tempat yang tinggi, kita mesti rendahkan hati kita. Tak boleh kita merasa lebih mulia, lebih segalanya, lebih unggul dari orang lain. Tak boleh. Itu tidak dibenarkan oleh agama kita. Hadirin dan hadirat sekalian, farubbama a'taka ma tashtahi nufus faman'aka bidzalika hadratal qudus. Kadang-kadang Allah berikan engkau sesuatu yang disenangi nafsu, tetapi yang demikian itu Allah cegah engkau hadratallahi subhanahu wa ta'ala. Warubbama mana'aka ma tashtahi nafsuk fayatimmu bidzalika huduruk wa unsuk. Kadang-kadang Allah cegah engkau sesuatu yang menyenangi akan dia oleh nafsu engkau, maka sempurna yang demikian hadir hati engkau dan jinaknya hati engkau. Kadang-kadang Allah memberikan apa yang dikehendaki nafsu. Tuan-tuan sekalian, Allah berikan apa yang diingini nafsu. Minta ini dapat, minta itu dapat, yang ini dimudahkan, yang itu dimudahkan. Tapi kita tak sadar bahwa itu melalaikan kita dari hadrah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita kaya, kita banyak harta, punya ini punya itu, dimudahkan urusan-urusan kita, hati-hati. Nikmat dalam bencana tu ada, ingat tak? Ada nikmat, dalam nikmat tu ada bencana. Jangan senang dulu ya kalau Allah mudahkan urusan-urusan kita, termasuk kita tak pernah sakit. Kalau Tuhan tak pernah sakit, malam ni cubalah minta sakit pada Allah. Begitu dia ya. Ganjil ni memang ganjil ya, memang ganjil, mintalah sakit, tapi pandai-pandailah cara mintanya. Kadang-kadang Allah mencegah sesuatu yang dikehendaki nafsu. Tadi diberikan, sekarang dicegah. Nafsu mau sehat tapi tak sehat. Oh, ini nafsu tak goma ya. Nafsu ingin kaya tapi tidak kaya. Nafsu ingin kaya, nafsu tu ingin punya mobil. Honda lah dia, mobil. Ada kan tak Honda? Ada di antara tuan tak Honda mobil. Asalnya tak ada. Asalnya tak ada. Semuanya Honda tu. Ya. Saya pun Honda juga. Mau kaya, tidak kaya.
Tapi dengan demikian Allah berikan padanya hadirnya hati. Dengan Allah jinakkan hatinya, dijinakkan Allah hatinya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini zikirnya bukan main, 10.000 sehari. 10.000 zikirnya satu hari. Allah senang padanya. 10.000. Macam orang suluk lah. Dia mau suluk 5.000. Keluar dia suluk kan betul lagi. Makanya orang-orang dulu tuh dia di jadwalnya suluk 40 hari 40 kali. Wah, itu dia. Yang gitu-gitu tuh minta izin bini dulu. Nah, ya tak boleh tidak. Tak boleh selewat kita. Tanya bini, boleh apa? Isteri kita boleh sih, alhamdulillah. Orang dulu suluk tuh 40 hari 40 kali. Kita nih dapat aja 10 hari alhamdulillah. Ya, yang belum 10 hari, cobalah. Selama ini zikirnya 10.000 sehari. Allah senang padanya, jinak hatinya. Itu waktu dia sakit, ya, sakit. Tapi kalau dia sehat, belum tentu dia berzikir demikian. Belum tentu. Belum tentu dia dapat berzikir seperti dia duduk di kursi rodanya. Allah dudukkan dia di kursi roda. Mungkin orang memandang remeh, rendah, tapi itulah kasih sayang Allah padanya. Jangan kita salah faham pada Allah. Kita pasti mengerti. Kita mengertikan nafsu kita itu. Jangan kita dikuasai nafsu kita. Hanya karena nafsu tidak faham, tidak mengerti, maka sedih hatinya. Sedihlah hatinya duduk di kursi roda. Padahal dia didudukkan Allah di kursi roda, itu merupakan kasih sayang Allah yang Allah berikan kepadanya. Fal wajib 'alal 'abdi alla yattahim rabbahu fi ma'ulah lah. Maka wajib atas seorang hamba jangan mentuhmah lawan Tuhannya, menyangka tidak baik pada Tuhan dari apa yang diberikan Allah padanya. Allah berikan pada kita kesusahan dan lain-lainnya, jangan sangka buruk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada kita kesempitan, hutang dan lain-lainnya, jangan sangka buruk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada kehendak Tuhan yang belum kita dapati, yaitu Allah ingin selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah, selalu berzikir, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti seorang anak, tuan-tuan sekalian. Seorang anak kecil berumur 2 tahun, dilihatnya di atas meja segelas susu. Maka anak itu dengan bergegas dia dengan jalan tertatih-tatih, umur 2 atau 3 tahun, ingin mengambil susu yang dia pandang enak susu tadi. Dengan secepat kilat si ayah mengambil gelas tadi, karena dalam susu yang enak itu ada racun. Anak tadi menangis-nangis. Dia menangis, dia tidak tahu bahwa dalam susu itu ada racun. Sedangkan ayahnya tahu bahwa dalam susu ada racun. Diambilnya, dibiarkannya anaknya menangis. Karena kalau dia beri juga susu itu, anaknya mati. Itulah analoginya. Kita budak-budak nih bonya. Kita nih budak-budak bonya. Allah Maha tahu. Itu dikisahkan begini. Seorang yang arif tinggal di pedalaman bersama masyarakat Arab Badui. Orang arif ini dia punya seekor keledai. Dia punya keledai, dia punya ayam, dan dia punya anjing untuk menjaga pekarangan atau ternaknya itu. Suatu hari
sampailah berita kepadanya oleh seorang penduduk datang pada Tuan, keledai Tuan mati. Apa jawabannya? Asa ayyakuna khairan. So, tak betul jawabannya. Mudah-mudahan yang baiklah itu. Dah, besok lagi mengadu lagi, Tuan, ayam Tuan mati. Asa ayyakuna khairan. Alhamdulillah. Bisa kita begitu? Ayam kita mati, dilempar uang, alhamdulillah. Mengamuk kita ada. Besok datang lagi, Tuan, anjing Tuan mati. Asa ayyakuna khairan. Mudah-mudahan baik. Mati binatang-binatangnya. Keluarganya mengamuk, dia tenang aja. Yang arif bijaksana. Besok malamnya dan siangnya itu terdengar berita. Tadi malam itu setelah mati binatang-binatang tadi itu, malam berikutnya dan siangnya itu terdengar berita, malamnya datang perampok yang cukup kejam. Diceritakan, perampok itu mau masuk kampung itu, dan kebiasaan perampok-perampok itu bukan hanya merampok, membunuh orang-orang kampung itu. Tapi tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Karena kebiasaan menurut orang-orang perampok itu, kalau mereka ingin masuk satu perkampungan pedalaman, ada bunyi atau tidak? Anjing, ayam, tak ada, artinya tidak ada penghuninya. Asa ayyakuna khairan. Ternyata matinya keledai, matinya ayam, matinya kambing itu menyelamatkan mereka dari pembunuhan perampok-perampok itu. Tapi kalau ayam kita mati, tanyalah kenapa? Ya jangan dibiarkan. Apa sebabnya? Tak tentu dah. Ya, tak tentu. Tanya. Itu cerita. Orang arif itu begitu dia. Asa ayyakuna khairan. Itu kehendak Allah. Ya, itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ni sudah tahu dia, hadirin sekalian. Kalau hamba ni sehat, osah tak berzikir. Allah Maha tahu. Allah ni berdoa kita tidak berdoa. Merintih atau tidak merintih, Allah Maha tahu tentang keadaan-keadaan kita ni. Tapi tetap kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah. Jadi Allah itu Maha tahu. Hamba dia ni kalau sehat aja, memang osah dia tak beribadah. Dia tidak berzikir, atau dia tidak akan salat berjamaah, karena Allah sayang kepadanya. Gitu dia. Allah sayang dengan hamba ini. Mungkin Allah lumpuhkan dia sedikit. Ya, dengan apa? Badannya atau hartanya. Dilumpuhkan Allah hartanya itu. Hilang hartanya, sedihlah dia. Dengan sedihnya itulah dia kenosah. Ini yang kenosah ini mungkin sedih-sedih nampaknya. Boleh jadi ya, mudah-mudahan tidak kan dia. Akhirnya dia dekat dengan ulama, tahu dengan zikir dan wirid, dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin sekalian, janganlah kesempitan itu, kesusahan kita mentuhmah Allah. Mentuhmah itu menyangka tidak baik. Kenapa aku begini? Kenapa aku begitu? Jangan katakan begitu, karena ucapan ini sangat tercela. Berapa banyak manusia yang diberikan Allah harta yang banyak, maka berbalik harta itu menjadi bencana atas mereka. Ya. Berapa banyak manusia dalam hidupnya, berturut-turut dalam hidupnya kesempitan, kesusahan, tapi akibatnya kebaikan dan keberuntungan. Itu dia terjemahannya. Banyak orang yang demikian. Begitu dia sakit, dia jatuh, akhirnya dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia suka beribadah, merasa nyaman,
dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh juga kamu menyukai sesuatu padahal dia adalah buruk bagimu. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak suka susah, hadirin sekalian, tapi justru susah itu yang menghantar kita ke surga. Kita tidak suka sakit, tapi justru penyakit itu menghantar kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi alla yaj'ala ad-dunya wa ladzataha wa izzataha alamatan li hubbillahi lah wa ikramihi wa dzalikal 'aish alamatan li ihanatillahi lah. Dan atas hamba itu pula wajib atas seorang hamba bahwa dia tidak menjadikan dunia, kelezatannya, kemuliaannya sebagai tanda cinta Allah dan kemuliaan Allah, dan menjadikan susahnya, ya susah hidupnya itu sebagai tanda penghinaan Allah kepadanya. Jangan kita begitu. Kita kaya, kita katakan Allah menghormati kita, Allah memuliakanku. Kita miskin, kita katakan Allah itu menghinaku. Jangan bercakap demikian. Ini contoh tuan-tuan sekalian. Untung fulan tu ya. Kita melihat orang kaya, lalu kita bercakap, untung si fulan tu karena dia kaya. Jangan dianggap untung. Jangan hal itu dianggap kemuliaan, kecintaan dari Allah. Jangan. Dia rajin ibadah tapi sakit, kasihan kita melihatnya. Jangan berkata demikian. Ada orang kaya, untung ya orang kaya tuh. Ada orang sakit, kasihan ya kita orang sakit tuh. Jangan coba-coba kita berkata demikian, seolah-olah kaya itu tanda kasih sayang Allah, dan seolah-olah penyakit itu tanda penghinaan Allah kepada hamba itu. Tak boleh. Mulia itu ditentukan amal ibadah. Mulia itu bukan karena jabatan, pangkat dan lain-lainnya. Yang pembantu dan lain bukan dipandang hina. Yang mulia itu adalah yang beribadah, yang bertakwa. Yang hina itu adalah yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang itu tuan-tuan sekalian. Sampai di situlah dulu. Tak dapat kita sambung. Yang akan datang, ya, yang akan datang tak sempat saya dapat baca satu ayat lagi, tak apa-apa, nanti insyaallah nanti kita sambung lah. Putus sampai di situ. Mudah-mudahan kita diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala yang diberikan Allah kita pandang kasih sayang Allah kepada kita, dan kita ridha pemberian-pemberian Allah itu, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.